Di era teknologi yang terus berkembang, prosesor RISC-V mulai menjadi pilihan utama dalam berbagai sistem komputer terbaru. Tapi, apa sebenarnya RISC-V dan bagaimana penerapannya dalam dunia komputasi modern? Yuk kita bahas lebih dalam di video ini. RISC-V adalah arsitektur set instruksi atau ISA, Instruction Set Architecture, yang bersifat open source. Open source di sini diartikan bahwa siapapun dapat menggunakannya tanpa biaya lisensi. Berbeda dengan arsitektur x86 dan ARM, yang mana x86 dan ARM itu dimiliki oleh perusahaan tertentu. Akhir-akhir ini, RISC-V mulai menjadi trendsetter, yang mana banyak perusahaan mulai melirik RISC-V. Dan ada beberapa ulasan utama mengapa perusahaan itu mulai melirik RISC-V. Yang pertama, dari segi efisiensi daya. RISC-V dirancang agar hemat daya, yang mana ini cocok dalam pengembangan perangkat IoT dan sistem tertanam. Yang kedua, sederhana dan fleksibel. Desain modularnya yang memungkinkan pengembang untuk dapat menyesuaikan fitur sesuai kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, biaya yang rendah. Karena bersifat open source atau gratis, jadi biaya pengembangannya itu dapat lebih murah dibandingkan dengan prosesor berlisensi seperti ARM atau x86. Dan yang keempat, keamanan yang lebih baik. Pengembang dapat mengaudit dan memodifikasi arsitektur untuk meningkatkan keamanan sistemnya. Sekarang kita masuk ke penerapannya di dunia nyata. Saat ini RISC-V digunakan dalam berbagai perangkat seperti IoT dan embedded system. Banyak loh perangkat pintar mulai mengadopsi prosesor RISC-V ini, yang mana itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi daya. Selain itu, RISC-V juga digunakan pada superkomputer. Beberapa proyek superkomputer berbasis RISC-V sedang dikembangkan untuk penelitian ilmiah. Dan yang terbaru itu proyek dari pemerintah China, yang mana itu membuat sebuah proyek dengan menggunakan RISC-V. Selain itu juga digunakan pada laptop dan personal komputer. Perusahaan seperti C5 dan Alibaba telah merilis sebuah prototipe laptop maupun personal komputer gitu, yang mana prototipe laptopnya itu menggunakan prosesor RISC-V. Selain itu, pada smartphone juga menggunakan, bukan pas semua gitu. Ada beberapa vendor itu mulai menguji prosesor RISC-V, yang mana itu sebagai alternatif hemat biaya untuk pengembangan perangkat seluler. Meskipun terdengar sangat menjanjikan dan sangat keren gitu, tapi RISC-V ini masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya yaitu pada ekosistem perangkat lunaknya yang belum sekuat x86 dan ARM. Namun dengan dukungan komunitas global, pasti nantinya adopsinya itu dapat semakin meningkat sehingga pengimplementasiannya pun akan menyeluruh. Siapa tahu nanti smartphone kita yang biasa kita gunakan itu bisa menggunakan prosesor RISC-V ini. Jadi, apakah RISC-V akan menjadi standar baru dalam dunia prosesor? Menurut kamu, apakah prosesor ini bisa menggantikan x86 dan ARM di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa!